Gubernur hari ini bentuk dukungan beliau. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Safri angkat bicara terkait kontroversi keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Merauwali Industri Park atau IMIP yang disebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara yang memadai. Safri menyindir pemerintah pusat yang baru meributkan persoalan tersebut saat ini, padahal menurutnya kondisi tersebut bukanlah hal yang baru. Ia bahkan mempertanyakan sikap lembaga negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Kementerian Perhubungan yang terkesan diam saja. Menurutnya, Safri, polemik yang muncul setelah adanya temuan dari Menteri Pertahanan justru menunjukkan adanya kelalaian kolektif dari berbagai instansi vertikal yang memiliki kewenangan pengawasan di daerah. Legislator PKB ini menekankan bahwa keberadaan bandara khusus di IMIP seharusnya menjadi perhatian serius sejak awal beroperasi, mengingat fungsinya yang sangat strategis. Jadi terkait soal bandara yang ada di PT ini sebenarnya bukan persoalan baru. Hanya pemerintah pusat saja yang baru mempersoalkan itu. Karena sudah berulang-ulang kali kemudian saya menyuarakan soal itu. Ya. Nah justru kemudian pertanyaannya, selama ini kemana Bea Cukai? Kemana imigrasi? Kemana otoritas penerbangan selama ini? Nah, ini kan menjadi sebuah tanda tanya. Negara selama ini kemana? Jadi kalau kemudian hari ini ribut-ribut soal itu, artinya ini memperjelas, mempertegas bahwa memang selama ini pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap itu. Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok elit yang punya kepentingan di PT ini. Karena begitu banyak persoalan yang terjadi di kawasan PT ini. Kenapa hanya soal bandara yang dipersoalkan hari ini? Di sana ada kejahatan lingkungan yang merugikan negara triliunan. Begitu juga di sana ada pelanggaran K3 yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tapi kemana negara selama ini? Artinya, saya menyampaikan bahwa inilah momentum kita, momentum pemerintah kalau mau serius mengurus kedaulatan ketahanan nasional maupun kedaulatan dalam hal pertambangan dan lain sebagainya. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan hanya ada di PT ini. Kalau betul-betul kita serius. Nah, selama ini kan kemudian dibiarkan begitu saja. Negara seakan-akan tidak hadir. Nanti kemudian hari ini baru kemudian menyuarakan itu. Makanya kan kita kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Jangan kemudian kita bertarik bahwa karena beda pemerintahan yang sekarang dengan yang kemarin, tidak boleh kita berpikir seperti itu. Ya, karena yang meresmikan juga bandara waktu itu adalah Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Dan menhannya waktu itu adalah Bapak Prabowo. Makanya ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kami. Kenapa baru sekarang? Kemana Bea Cukai? Kemana imigrasi? Safri pun mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya membuat gaduh, melainkan segera mengambil langkah konkret, menertibkan dan memastikan seluruh regulasi penerbangan sipil, keimigrasian, dan kepabeanan ditegakkan di kawasan IMIP. Mantan aktivis PMII ini mengingatkan agar persoalan bandara khusus ini tidak mengaburkan atau menutupi masalah utama di IMIP, yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, isu ketenaga kerjaan, dan kerusakan lingkungan. Safri mencontohkan kasus pelanggaran aturan pertambangan yang menjadi temuan Kementerian Lingkungan Hidup di salah satu tenan IMIP, yakni PT QMB New Energy Materials, namun hingga saat ini belum ada penindakan yang jelas dari penegak hukum. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita
untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi, ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya.